Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo. Semoga semua sudah siap ya dengan materi kali ini. Ya, materi kali ini saya akan coba menjelaskan tentang paradigma HL Bloom dan paradigma SDH atau Social Determinant Health. Di mana nanti saya akan kaitkan kedua determinan ini terhadap intervensi atau upaya health promotion atau promosi kesehatan. Baik, kita lanjut ya. Sebelumnya di video-video sebelumnya saya harap sudah juga disimak dan dipahami dengan baik pengsejarah dari promosi kesehatan dan bagaimana promosi kesehatan itu bisa lahir, kemudian konsep-konsep dan juga strategi promosi kesehatan, sehingga nanti akan selaras dengan paradigma HL Bloom dan juga SDH yang kali ini saya akan coba jelaskan. Oke, ini dia sedikit reviewnya. Definisi dari health promotion adalah the process of enabling people to increase control over and to improve their health. Jadi sebuah intervensi atau sebuah upaya untuk memampukan masyarakat, individu maupun komunitas, supaya dia dapat mengontrol kesehatannya dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Jadi jika dilihat dari definisi promosi kesehatan atau health promotion, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tujuan dari promosi kesehatan atau lahirnya health promotion itu untuk merubah perilaku masyarakat supaya masyarakat lebih mampu dalam meningkatkan dan mengontrol kesehatannya. Jadi tujuan dari health promotion adalah behavior change atau perubahan perilaku. Nah, ini adalah gambaran dari paradigma HL Bloom. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan penjelasan HL Bloom dari mata kuliah lainnya ya. Jadi HL Bloom ini adalah sebuah tokoh yang menjelaskan derajat kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama environment, kemudian lifestyle, kemudian pelayanan kesehatan, dan heredity atau genetika, di mana itu ada proporsinya. Environment menjadi atau lingkungan menjadi faktor atau determinan variabel yang paling besar mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Kemudian kedua adalah lifestyle atau perilaku. Yang ketiga kemudian diikuti dengan pelayanan kesehatan dan keturunan atau genetika. Jika kita memahami lebih dalam atau melihat keterkaitan dari masing-masing determinan ini, kita bisa menemukan unsur perilaku dari masing-masing determinan ini. Kalau perilaku sendiri dia menjadi determinan khusus untuk lifestyle, yaitu sikap dan perilaku terkait perilaku kesehatan. Tapi di lingkungan dan di medical care service dan juga heredity sebenarnya juga ada faktor perilaku, ada unsur perilakunya. Seperti contoh di perilaku di pelayanan kesehatan dulu ya. Di pelayanan kesehatan adalah terkait pelayanan yang diberikan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tentu itu juga berkaitan selain ketersediaannya yang dibahas oleh HL Bloom di determinan medical care service, yaitu pada aspek ketersediaan pelayanannya. Nah, kaitannya dia dengan lifestyle atau perilaku, attitude, behavior, dia berpengaruh ketika misalkan sudah tersedia pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan seperti kuratif, preventif, dan juga rehabilitatif. Namun jika perilakunya untuk penggunaan atau akses pelayanannya rendah, maka peningkatan kesehatannya pun akan menjadi rendah karena perilaku akan mempengaruhi utilization atau penggunaan dari medical care services. Jadi mereka memiliki keterikatan. Kemudian yang environment juga, kita telah mengetahui bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku dan perilaku juga mempengaruhi lingkungan. Jadi kedua determinan ini juga saling berpengaruh. Jadi kita dari sini dapat menyimpulkan bahwa perilaku
memiliki peranan cukup besar pada eh, determinan kesehatan menurut H.L. Bloom. Baik dia berdiri sebagai lifestyle sendiri atau perilaku sendiri, atau perilaku yang berkaitan dengan lingkungan, dan juga perilaku yang berkaitan dengan medical care services. Kemudian juga dengan populasi. Populasi ini juga berkaitan sebenarnya dengan perilaku. Bagaimana dia pemilihan pasangan, status perkawinan, kemudian keyakinan bereproduksi, ini semua juga berkaitan dengan lifestyle. Jadi lifestyle ini juga berkaitan dengan ketiga determinan variabel lainnya, dimana lifestyle ini dipandang sebagai perilaku. Maka lahirlah promosi kesehatan atau upaya intervensi promosi kesehatan untuk memperbaiki determinan lifestyle ini, baik attitude maupun behavior. Maka lahirlah health promotion untuk merubah, meningkatkan perilaku masyarakat untuk dapat mempengaruhi variabel-variabel yang lain, sehingga diharapkan determinan kesehatan pun semakin meningkat dengan meningkatnya perilaku kesehatan yang lebih baik. Jadi dirubah perilakunya dari tidak sehat menjadi lebih sehat, perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, perilakunya yang sehat menjadi lebih sehat. Ini yang berpengaruh dari perilaku yang beresiko menjadi perilaku yang tidak beresiko. Nah, itu adalah tugas dari atau peranan dari health promotion yang kita bisa lihat dari paradigma H.L. Bloom ini. Nah, kemudian next, ini adalah SDH atau Social Determinant Health. Nah, ini dikembangkan lagi lebih baru dibandingkan H.L. Bloom ya. Jadi ini paradigma faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan juga, baik dari tingkat individu yang terdiri dari jenis kelamin, umur, dan faktor pembawa lainnya. Kemudian ada lingkup sosial dan community, dan terakhir adalah lingkup sosial, ekonomik, budaya, dan lingkungan. Nah, ini semua empat ya. Pertama adalah faktor pembawa, yaitu umur, jenis kelamin yang tidak mungkin bisa dirubah seperti umur ya, tidak bisa dirubah, jenis kelamin tidak bisa dirubah. Dia ada di lingkaran biru. Kemudian lingkaran pertama yang paling dekat dengan individu adalah perilaku ya, individual lifestyle factor. Jadi ini adalah ring pertama yang mempengaruhi derajat kesehatan setelah tadi faktor pembawa. Jadi selain jika umur, jenis kelamin tidak bisa dirubah, namun mulai dari individual lifestyle ini bisa dirubah. Dan perilaku individual ini walaupun ada perbedaan antar umur dan jenis kelamin, namun dia dapat diintervensi tetap berubah. Di ring kedua kita menemukan sosial dan community. Jadi karena individu-individu ini hidup di kelompok, maka dia menjadi bagian dari community. Bagaimana keterikatan mereka dengan sosial dan budaya yang ada di lingkungannya. Kemudian di lingkungan berikutnya ada pertanian dan produksi makan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan tempat bekerja, pengangguran, air dan sanitasi, healthcare service, dan tempat tinggal. Nah, ini semua juga mempengaruhi kehidupan sosial dan community di masyarakat. Dan paling luar adalah general sosial ekonomi yang ada di suatu wilayah negara atau provinsi, kemudian kultur budaya yang dianut, norma-norma dan sebagainya, dan kondisi lingkungan secara umumnya seperti apa. Nah, ini semua lebih luas lagi daripada paradigma H.L. Bloom. Ya, jadi kalau paradigma H.L. Bloom ini hanya melihat 4 variabel saja dikategorikan, sedangkan social health determinant ini lebih banyak determinannya. Nah, dari sini apa yang kita bisa lihat? Lifestyle-nya. Di lifestyle ini adalah ring pertama
dari perubahan perilaku atau dari faktor yang paling mempengaruhi derajat kesehatan paling dekat dengan individu, yaitu lifestyle. Nah, maka upaya promosi kesehatan bergerak atau melakukan banyak perubahan atau intervensi pada tingkat individual karena adalah merupakan faktor paling dekat setelah faktor pembawa. Nah, kemudian ini menjadi landasan pula bahwa upaya promosi kesehatan masih dianggap relevan dan penting untuk menyumbang peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Jadi, lantas apa hubungannya paradigma yang tadi dengan promosi kesehatan? Iya, hubungannya adalah promosi kesehatan, intervensi kesehatan, konsep promosi kesehatan lahir dan mengisi untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam hal perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku itu merupakan faktor dan determinan yang cukup berpengaruh pada peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Jadi, variabel perilaku memiliki peranan besar dalam paradigma tersebut dan mana perilaku juga merupakan tujuan utama dari health promotion, yaitu health behavior change, jadi perubahan perilaku kesehatan. Oke, ini dia tadi yang saya jelaskan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hubungan atau keterkaitan antara paradigma Bloom dan social determinant health terhadap upaya promosi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.